Di saat lo masih sibuk debat soal politik atau pamer gaya hidup di media sosial, sistem pangan global diam-diam lagi nyiapin skenario yang bakal bikin lo sujud di depan rak supermarket yang kosong. Judul video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat bangunin lo dari mimpi siang bolong kalau semuanya bakal baik-baik aja. Faktanya, tahun 2026 bakal jadi tahun di mana uang jutaan di rekening lo gak lebih berharga dari segenggam beras karena barangnya emang gak bisa lo beli. Gue mau tanya 3 hal yang bakal nyerang ego lo. Seberapa siap lo lihat harga kebutuhan dasar naik tiap jam, kayak harga saham lagi crash? Apa rencana lo pas 5 barang paling krusial di dapur lo tiba-tiba hilang dan cuma tersedia buat mereka yang punya jalur belakang? Dan yang paling penting, lo mau nunggu antrean sembako mengular sampai depan rumah lo, baru mau sadar kalau lo telat gerak? Coba lo tulis di kolom komentar. Barang apa yang kalau harganya naik 5 kali lipat besok pagi, langsung bikin hidup lo berantakan? Gue pengen lihat seberapa rapuh ketahanan pangan keluarga lo sekarang. Coba lihat saldo m-banking lo pas tengah malam. Lo ngerasa angka di situ adalah jaminan kalau besok lo masih bisa makan enak dan hidup nyaman kan? Tapi sekarang, coba bayangin lo lagi berdiri di depan kasir supermarket. Tangan lo gemetar bukan karena saldo lo habis, tapi karena uang jutaan di rekening lo itu nggak bisa beli apa-apa. Barang yang lo cari, barang yang selama ini lo anggap pasti ada, tiba-tiba hilang dari peredaran atau harganya naik 500% cuma dalam hitungan hari. Kita lagi hidup di dunia yang terlalu manja sama sistem distribusi global yang super rapuh. Lo pikir gaji tetap lo itu tameng? Salah besar. Gaji lo nggak ada gunanya pas negara-negara produsen luar sana mutusin buat tutup keran ekspor demi nyelamatin perut rakyat mereka sendiri. Di titik krisis, solidaritas internasional itu cuma omong kosong. Yang ada cuma ego masing-masing negara. Hancurkan rasa aman palsu lo sekarang. 2026 bukan soal kiamat dunia, tapi soal perubahan akses. Barang itu mungkin masih ada, tapi nggak semua orang bisa dapat. Gue udah siapin satu peta jalan survival soal 5 barang krusial yang bakal jadi rebutan dan bikin kelas menengah jatuh miskin mendadak kalau lo nggak mulai nyolong start dari sekarang. 1. Minyak goreng, urat nadi yang bakal tercekik. Banyak dari lo yang mikir, paling kayak tahun 2022 kemarin, antre sebentar terus beres. Gue kasih tahu ya, itu baru trailernya. Masalahnya sekarang jauh lebih sistemik. Minyak goreng itu bukan cuma soal lo goreng tempe di dapur. Dia adalah komponen dasar dari hampir semua produk olahan yang lo konsumsi, mulai dari mie instan, roti, sampai kosmetik yang lo pakai tiap hari. Kenapa ini jadi ancaman besar di 2026? Karena sekarang dunia lagi ngalamin yang namanya proteksionisme agresif. Negara penghasil bahan baku minyak nabati, entah itu sawit di Indonesia dan Malaysia atau bunga matahari di Eropa Timur, mulai sadar kalau energi lebih penting daripada sekedar ekspor. Ada tren besar pengalihan minyak nabati jadi biodiesel. Bayangin, saat perut lo butuh minyak buat makan, mesin industri butuh minyak yang sama buat jalan. Dan dalam hukum ekonomi, mesin biasanya menang atas perut rakyat jelata kalau urusannya soal cuan. Coba kita hitung-hitungan pakai logika. Inflasi itu pencuri yang nggak kelihatan. Kalau dulu harga minyak goreng di kisaran 15-20 ribu per liter, di 2026 lo harus siap ngeliat angka itu melompat ke 50-70 ribu kalau sistem logistik kena shock geopolitik. Kenapa? Karena biaya pupuk yang naiknya nggak ngotak bikin biaya produksi di tingkat petani melambung. Lo pikir pengusaha mau nanggung rugi? Enggak, bebannya bakal dilempar ke lo, konsumen akhir yang cuma bisa pasrah. Gambarkan lo berdiri di depan kasir, tangan lo megang 1 liter minyak goreng seharga kerja lo seharian. Lo bakal dipaksa milih, masak buat keluarga hari ini, atau simpen uang itu buat bayar listrik bulan depan. Fenomena ini pernah kejadian di Sri Lanka dan Argentina pas krisis. Kelas menengah di sana awalnya ngerasa aman, sampai akhirnya mereka harus barter barang elektronik cuma buat sebotol minyak goreng. Solusinya, jangan cuma punya satu sumber lemak. Mulai pelajari cara olahan pangan tanpa minyak atau stok minyak dalam bentuk yang lebih awet sebelum harganya jadi aset mewah. 2. Beras dan karbohidrat dasar, runtuhnya benteng perut. Ini yang paling sensitif buat kita di Indonesia. Beras bukan sekedar makanan, beras adalah stabilitas politik. Tapi masalahnya, di 2026, alam gak lagi bisa diajak kompromi. Pergeseran musim tanam yang ekstrim bikin kalkulasi panen meleset total.
Lo mungkin lihat di berita kalau stok nasional aman, tapi pernah nggak lo tanya, beras itu kualitasnya apa dan siapa yang dapat akses duluan? Sistem pangan kita terlalu bergantung pada impor buat nutupi defisit nasional. Masalahnya, negara eksportir kayak India atau Thailand udah mulai sering tutup pintu. Mereka nggak mau rakyatnya demo gara-gara stok dikirim ke luar negeri. Pas mereka stop ekspor, pasar global bakal guncang. Harga beras premium yang sekarang lo beli dengan santai bakal jadi barang langka yang cuma ada di supermarket elit dengan harga yang bikin dompet lo nangis. Gue kasih simulasi angka biar lo melek. Kalau konsumsi beras keluarga lo itu 20-30 kilo sebulan, dengan asumsi kenaikan harga 2-3 kali lipat, lo bakal kehilangan porsi tabungan yang lumayan gede cuma buat urusan karbohidrat. Ini yang bikin ngeri kalau kita hitung-hitungan. Daya beli lo bakal tergerus abis bukan karena lo belanja barang mewah, tapi karena harga kebutuhan dasar lo dirampok oleh sistem. Di Filipina, pas krisis beras melanda, orang-orang harus antre dari jam 3 pagi cuma buat dapat jatah 2 kilo. Lo siap ngakuin itu di sela-sela jam kantor lo? Tapi coba kita lihat dari sisi gelapnya. Pas beras susah dicari, orang bakal lari ke gandum. Tapi gandum itu 100% impor. Pas jalur logistik di Laut Hitam atau Laut Merah keganggu gara-gara konflik, harga terigu bakal ikut meledak. Artinya, pelarian lo nggak bakal menyelamatkan lo. Solusi praktisnya bukan cuma beli beras karung 2 karung. Lo harus mulai diversifikasi karbohidrat lokal yang nggak bergantung sama rantai pasok global. Kalau lo nggak fleksibel, lo bakal jadi orang pertama yang kelaparan di tengah tumpukan uang kertas. 3. Gula. Antara kebutuhan perut versus tangki bensin. Gula itu sering diremehkan. Orang pikir, gue gak suka manis, gue aman. Tapi lo lupa kalau hampir semua industri makanan butuh gula sebagai pengawet dan penyeimbang rasa. Di 2026, gula bakal jadi barang yang sangat panas. Kenapa? Karena tebu sekarang bukan cuma buat bikin manis kopi lo, tapi lagi dikejar-kejar buat jadi etanol. Bahan bakar alternatif yang dianggap lebih hijau. Ini yang bikin ngeri kalau kita bedah strateginya. Saat dunia internasional maksa transisi energi, pangan sering dikorbankan. Lahan yang tadinya buat produksi pangan diganti jadi lahan energi karena subsidinya lebih gede dan harganya lebih stabil di pasar komoditas. Hasilnya, stok gula buat konsumsi manusia bakal menyusut drastis. Kalau stok dikit, harganya nggak bakal sopan lagi masuk ke kantong lo. Gambarkan lo lagi duduk di kafe, mau pesan kopi susu biasa, tapi harganya udah naik 2 kali lipat cuma gara-gara harga gula dan susu olahan lagi nggak terkontrol. Ini bukan soal gaya hidup, tapi soal bagaimana invasi pangan masuk ke setiap sendi hidup lo tanpa izin. Di Brazil, pas harga etanol naik, harga gula dunia langsung ikut kebakar. Dan karena kita bukan negara berdaulat penuh soal gula, kita cuma bisa jadi penonton yang dipaksa beli dengan harga mahal. Apa yang terjadi kalau gula langka? Industri makanan olahan bakal tumbang satu-satu, atau harganya jadi nggak masuk akal. Ini bakal jadi efek domino yang luar biasa buat UMKM dan pedagang kaki lima. Solusinya, kurangi ketergantungan lo pada rasa manis industri sekarang juga. Bukan cuma buat kesehatan, tapi buat ketahanan finansial lo. Bayangin kalau lo harus milih antara beli gula buat pengawet makanan atau beli obat pas lo sakit. Ini skenario yang bakal kejadian kalau lo nggak mulai adaptasi dari detik ini. Satu hal yang perlu lo ingat, ketiga barang ini punya satu kesamaan. Mereka adalah komoditas global. Artinya, harga di pasar dekat rumah lo itu nggak ditentuin sama Pak RT, tapi ditentuin sama konflik di belahan dunia lain dan kebijakan energi negara besar. Kalau lo masih ngerasa aman karena ngerasa Indonesia itu subur, lo beneran perlu bangun. Kesuburan tanah gak ada gunanya kalau sistem distribusinya rusak dan pasarnya dikuasai mafia atau kepentingan asing. 4. Daging dan protein. Transformasi menjadi barang elit. Banyak dari lo yang mungkin mikir, gue jarang makan steak, jadi kenaikan harga daging gak bakal ngaruh. Tapi ini cara pikir yang dangkal. Kita gak cuma ngomongin daging sapi premium, kita ngomongin semua sumber protein hewani, termasuk ayam dan telur yang selama ini jadi penyelamat akhir bulan lo. Di 2026, protein hewani bakal ngalamin gentrifikasi pangan. Artinya, makanan ini bakal pindah strata.
Dari kebutuhan harian, jadi barang yang cuma muncul di meja makan pas momen spesial atau buat mereka yang dompetnya nggak berseri. Kenapa ini bisa kejadian? Masalahnya ada di rantai pasok pakan ternak. Industri ternak kita itu sangat bergantung sama impor jagung dan kedelai. Pas harga komoditas ini naik gara-gara gagal panen global atau ongkos logistik yang meledak, para peternak bakal kena hantam duluan. Pilihannya cuma dua bagi mereka. Naikin harga secara gila-gilaan atau gulung tikar karena biaya produksi lebih gede dari harga jual. Pas peternak banyak yang tumbang, stok daging dan telur di pasar bakal anjlok drastis. Hukum ekonomi bicara, barang dikit, peminat banyak, harga bakal terbang. Gue kasih simulasi angkanya. Kalau sekarang lo masih bisa beli telur sepapan dengan harga 50-60 ribu, di 2026 lo harus siap mental kalau harga itu naik jadi 120-150 ribu. Ini yang bikin ngeri kalau kita hitung-hitungan. Protein adalah bahan bakar otak. Pas kelas menengah nggak mampu beli protein berkualitas, yang dikorbankan bukan cuma perut, tapi kualitas hidup dan pertumbuhan generasi depan keluarga lo. Di negara-negara yang kena inflasi pangan ekstrim, daging itu dijaga ketat kayak emas di supermarket. Gambarkan lo lagi berdiri di depan etalase daging, lo lihat harganya, terus lo bandingin sama gaji harian lo. Dan lo sadar kalau 1 kilo daging itu setara sama hasil kerja lo 2 atau 3 hari. Ini adalah momen pencucian otak yang pahit. Lo bakal dipaksa kembali ke pola makan zaman dulu. Protein nabati sebagai menu utama dan daging cuma sebagai bumbu. Solusi praktisnya? Jangan cuma bergantung pada satu jenis protein yang rantai pasoknya jauh. Mulai lirik alternatif lokal yang bisa lo kontrol sendiri, atau lo bakal kalah dalam persaingan nutrisi di tahun-tahun mendatang. 5. Produk olahan, mie instan dan roti. Runtuhnya benteng terakhir. Ini adalah poin yang paling bakal bikin rakyat Indonesia gempar. Mie instan selama ini dianggap sebagai sabuk pengaman pangan. Pas nggak ada duit, makan mie. Pas krisis, stok mie. Tapi lo lupa kalau mie instan dan roti itu bahan baku utamanya adalah gandum. Dan berita buruknya, Indonesia itu nggak bisa nanam gandum dalam skala industri. Kita 100% bergantung sama impor dari negara-negara yang sekarang lagi berantem atau lagi ngadepin krisis iklim parah. Di 2026, gandum bakal jadi senjata politik. Negara produsen gandum kayak Rusia, Ukraina, atau Australia bakal pakai stok mereka buat neken negara lain atau buat ngamanin kebutuhan domestik mereka sendiri. Pas jalur distribusi di laut internasional makin gak aman gara-gara konflik geopolitik, biaya asuransi kapal kargo bakal naik gila-gilaan. Efeknya, harga tepung terigu bakal meroket, dan mie instan yang dulu harganya 3 ribuan bisa lompat ke 10-15 ribu per bungkus. Kedengarannya sepele? Coba kaliin sama konsumsi bulanan lo. Benteng terakhir pangan murah lo baru saja diledakkan oleh sistem. Ini yang bikin ngeri pas kita bedah realitas sosialnya. Mie instan itu bukan cuma makanan, tapi stabilitas sosial. Pas makanan termurah di pasar pun udah gak terjangkau lagi, disitulah gesekan sosial dimulai. Lo bakal lihat fenomena di mana roti-roti di toko mulai ukurannya mengecil, tapi harganya makin mahal. Fenomena shrinkflation yang bakal makin agresif di 2026. Lo ngerasa nggak ada yang berubah, tapi sebenarnya lo lagi dirampok secara halus setiap kali lo belanja. Gambarkan lo di dapur pas malam-malam, mau bikin mie instan karena lapar, tapi lo harus mikir 2 kali karena 1 bungkus mie harganya udah setara sama 1 porsi nasi campur tahun lalu. Ini bukan lagi soal hemat, ini soal bertahan hidup. Solusinya? Kurangi ketergantungan total lo pada olahan gandum dari sekarang. Mulai balik ke pangan lokal yang bahan bakunya ada di sekitar lo. Jangan biarkan perut lo disandra oleh kapal kargo yang harus lewat zona perang cuma buat nganterin tepung. Orang yang adaptif adalah orang yang sadar kalau mie instan bukan lagi solusi jangka panjang buat krisis pangan yang sebentar lagi bakal mengetuk pintu depan rumah lo. Gue mau lo berhenti sejenak dan lihat efek domino yang bakal terjadi kalau lo milih buat abai sama semua peringatan ini. Krisis pangan itu bukan cuma soal perut yang keroncongan, tapi soal hancurnya struktur hidup lo. Satu sikap abai lo hari ini
ngerasa, masih ada waktu. Itu adalah lubang kecil yang bakal nenggelamin kapal keluarga lo di 2026 nanti. Pas harga 5 barang tadi meledak, lo bukan cuma kehilangan uang, lo kehilangan otoritas atas hidup lo sendiri. Lo bakal dipaksa tunduk sama keadaan, antre berjam-jam cuma buat dapet jatah yang gak seberapa, dan kehilangan waktu produktif lo cuma buat nyari sesuap nasi. Mari kita main simulasi angka yang realistis. Bayangin sekarang tahun 2026. Gaji lo mungkin naik 5-10%, tapi biaya belanja bulanan lo melonjak 150%. Uang yang harusnya buat cicilan rumah, asuransi, atau pendidikan anak, habis tak bersisa cuma buat beli minyak goreng, beras, dan telur. Di titik ini, status kelas menengah lo bakal luntur. Lo bakal masuk ke zona miskin baru yang punya gadget mahal, tapi bingung mau masak apa besok pagi. Data sejarah nunjukin, di setiap krisis besar, mereka yang paling hancur bukan orang miskin yang udah biasa susah, tapi kelas menengah yang gak siap mental buat nurunin standar hidupnya secara mendadak. Coba visualisasikan skenario ini. 2 tahun dari sekarang, lo lagi duduk di ruang tamu, lihat berita di TV soal penjarahan gudang pangan atau pembatasan ketat di tiap supermarket. Di saat itu, lo baru sadar kalau semua yang gue omongin hari ini beneran kejadian. Lo lihat anak atau istri lo, dan lo baru sadar kalau lo udah telat buat gerak. Rasa sesal itu bakal jauh lebih pahit daripada rasa lapar. Waktu lo buat nyolong start itu sekarang, bukan pas rak supermarket udah kosong lompong. Pas semua orang panik, lo harusnya udah punya sistem sendiri. Kalau lo tetap milih buat jadi orang yang sok optimis tanpa dasar, ya silahkan. Tapi jangan kaget kalau di 2026 nanti, lo cuma bisa jadi penonton pas orang-orang yang lebih peka justru hidup lebih tenang di tengah badai. Ingat, sistem gak bakal nyelamatin lo. Sistem cuma bakal nyelamatin dirinya sendiri. Pada akhirnya, kekayaan sejati di tahun 2026 bukan soal seberapa banyak angka digital yang lo kumpulin di rekening, tapi seberapa siap lo pas dunia gak lagi jalan sesuai rencana lo. Sistem pangan global itu kayak rumah kartu. Kelihatan megah, tapi rapuh di pondasi. Lo nggak bisa kontrol cuaca atau kebijakan ekspor negara lain. Tapi lo punya kendali penuh atas kesiapan dapur lo sendiri. Langkah konkretnya sederhana. Mulai detik ini, jangan biarkan dapur lo kosong lompong. Cicil stok barang-barang yang punya daya simpan lama tiap kali lo belanja. Dan mulai kurangi ketergantungan lo pada produk impor yang harganya disetir dari luar sana. Diversifikasi bukan cuma buat saham, tapi juga buat apa yang lo makan. Ingat, di tengah krisis, orang yang punya persiapan dianggap beruntung oleh mereka yang malas berpikir. Jangan sampai lo jadi salah satu dari mereka yang baru bangun pas semuanya udah terlambat. Karena pas perut udah lapar, logika biasanya mati. Dan disitulah kehancuran lo dimulai.